Halo, bersama Hadi Susilo Arifin. Selamat datang di Pekarangan Laladon. Kali ini saya akan memperlihatkan tentang herb garden yang ada di Pekarangan. Mari kita masuk. Nah, ini dia. Kita mulai lihat serai. Tanaman serai ini bisa untuk bumbu, bisa untuk obat. Dia memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, selain memiliki aroma yang khas, lemongrass ya. Dan ini bisa untuk wewangian atau aromaterapi, dan juga daun-daunnya sering saya pakai dipanen, kemudian direbus, dan air rebusannya digunakan untuk mandi. Mari kita lanjut. Nah, mari kita lihat dengan markisa. Ya, ini kebetulan adalah markisa kuning, di mana memiliki juga antioksidan tinggi dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Dan ini buah ini sangat bermanfaat untuk memperbanyak serat pada makanan kita. Selain akan meregulasikan kadar gula darah kita. Mari kita lihat bagaimana buah yang sedang bergelantungan. Ini kebetulan ada di pekarangan depan dan di depan dapur buah markisa yang sedang bergelantungan, dan tentu saja setiap pagi saya menggunakannya untuk diminum langsung ditambah dengan madu untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Masih di pekarangan depan, saya ingin menunjukkan Plumeria alba, kemboja putih. Ini bunganya, dan bunga ini berkhasiat bisa dimakan langsung. Kegunaannya untuk meredakan demam, menghentikan batuk, melancarkan keluarnya air seni, mencegah pingsan, menghentikan diare, dan tentu yang lain-lainnya. Bunga kemboja selain juga bisa menjadi minyak atsiri. Mari kita lanjutkan, masih di pekarangan depan Laladon. Sampailah kita di kembang teleng yang saya jadikan tanaman pagar, dan ini ada di beberapa tempat lainnya. Kita bisa lihat warnanya ungu, tentu mengandung antioksidan yang tinggi. Saya biasa gunakan untuk dimakan segar langsung sebagai lalap, atau juga dicampur sandwich ya, sebagai sandwich untuk sarapan pagi. Juga digunakan untuk teh teleng bunga keringnya, atau juga untuk infus. Dan dia memiliki khasiat yang bermacam-macam, antara lain meredakan batuk dan asma, dan juga membuang racun di sistem pencernaan kita, dan juga untuk anti-inflamasi. Banyak kegunaan lainnya. Sekarang kita sedang berada di pekarangan samping kanan, dan di sini saya punya koleksi daun gedi yang untuk orang Indonesia Timur banyak digunakan untuk bubur Manado, untuk sayur dan sebagainya. Manfaatnya ingin tahu? Banyak sekali. Daun gedi ini memiliki manfaat untuk kesehatan, dan manfaat daunnya yaitu untuk menurunkan kadar kolesterol, juga untuk mengatasi luka pada kulit. Daun gedi. Masih di tempat yang sama, mari kita pindah lihat pepaya Jepang yang begitu banyak. Kami selalu menggunakannya untuk sayur bening, juga sayur bobor. Khasiatnya pengen tahu adalah bisa dimanfaatkan sebagai antibakteri karena banyak mengandung saponin dan juga tanin. Lalu ada flavonoid, alkaloid, steroid, dan fenol. Beberapa senyawa terbaik mencegah kanker, sebagai juga antioksidan. Saya berada di dekat pohon durian bawor yang masih belum berbuah, tapi di bawahnya, mari kita dekatkan, ini ada antanan. Nah, antanan ini untuk obat anti penuaan, dan juga biasanya untuk anti pikun. Kami sekeluarga menggunakannya biasa untuk lalap, ya, atau dimakan pagi dicampur dengan salad. Sampailah kita masih berada di pekarangan sisi kanan, dan ini saya menggunakan NFT hidroponik dengan membudidayakan daun mint. Ini bibitnya dari Jepang dan aromanya bukan main. Kami biasa gunakan untuk campuran teh, dan dia juga memiliki fungsi yang bermacam-macam, antara lain membantu mengurangi perut bergas,
dan juga gejala-gejala saluran pencernaan. Bisa dicampurkan dengan makanan atau campuran salad. Kita lanjut masih di pekarangan samping, dan yang ingin saya tunjukkan adalah mahkota dewa. Ini buah-buahnya banyak sekali ya, dan tentu saja biasa saya pakai untuk dibuat teh. Karena dia mengandung getah, jadi harus dikeringkan terlebih dahulu. Kalau kita lihat manfaatnya, ini banyak sekali untuk sakit kepala, mengobati flu dan batuk, menangkal radikal bebas, menurunkan risiko penyakit kanker dan tumor, antivirus, bakteri, dan fungsi-fungsi lainnya. Mari kita lanjutkan pada tanaman berikutnya. Sampailah kita pada perdu sirsak yang juga memiliki khasiat yang banyak. Ini kebetulan sedang berbuah banyak dan enak sekali kalau di jus, rasanya asam dan manis. Ingin tahu khasiatnya? Ini juga mengandung antioksidan dan juga menangkal radikal bebas. Memiliki antiinflamasi, membantu menurunkan kadar gula darah dan juga menurunkan tekanan darah. Pandan ya, selain sebagai untuk aroma di makanan dan pewarna hijau di makanan, dia juga memiliki khasiat untuk menurunkan demam dan juga menurunkan risiko kanker. Wangi sekali. Kembali ke NFT hidroponik, saya perlihatkan selain memang ada mint, ada seledri. Nah, seledri biasa digunakan untuk sayuran ya, untuk sup, tapi dia juga memiliki khasiat obat, yaitu untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan juga memiliki kandungan serat yang tinggi. Seledri juga bisa membantu melancarkan pencernaan kita. Sekarang kita sudah sampai di pekarangan belakang laladon, dan saya ingin memperlihatkan adalah daun sambung nyawa. Ya, daun ini juga bisa digunakan langsung untuk lalap. Kami biasa juga untuk campuran di sandwich atau juga untuk salad. Atau juga dimakan langsung bersama nasi goreng dan sebagainya. Memiliki kandungan untuk mencegah kanker. Coba saya makan. Enak sekali. Di pekarangan belakang saya punya koleksi Dewan Daru beberapa tangkal. Ini sayang sekali, beberapa hari yang lalu baru saja dipangkas. Dan Dewan Daru ini buahnya manis, warnanya merah kuning, dan memiliki khasiat sebagai untuk melawan radikal bebas dan mencegah risiko berbagai penyakit, termasuk mencegah stroke dan sakit jantung. Inilah koleksi kentang rambat di pekarangan belakang, ada di beberapa pohon. Kebetulan kami merambatkan saat ini di pohon kelapa gading. Dan fungsinya selain untuk sumber karbohidrat, juga dia memiliki manfaat untuk obat disentri, untuk diare, dan penyakit-penyakit ringan, dan juga untuk radang mata. Di sisi kentang rambat, saya punya koleksi kedondongan. Ini bisa dipakai lalap ya, direbus lalu dicampur dengan gula merah, asam jawa, dan garam. Nah, khasiat daun kedondongan ini adalah untuk mengobati panas dalam dan diabetes. Di pekarangan belakang saya juga memiliki koleksi kemangi yang cukup banyak di beberapa tempat. Selain ini untuk bumbu, penyedap aroma, juga memiliki khasiat obat, yaitu untuk sistem pencernaan dan mampu mencegah gejala timbul akibat adanya luka di lambung. Saya lanjutkan, masih ada di sini, yaitu kembang trompet. Kita sebut dengan datura atau brugmansia. Saya biasanya memakai untuk tetes mata, untuk memelihara penjernihan penglihatan mata. Dan saya punya yang berwarna putih. Ini dia bunga datura yang tadi saya sebutkan yang berwarna putih. Ini pucuknya. Jadi pada subuh biasanya saya petik dan di dalamnya mengandung air, kita teteskan. Dan di sini datura sedang bermekaran menyambut tahun baru. Hari ini tanggal 29 Desember 2020. Sampailah kita di pepaya gandul. Ini bunganya banyak sekali, memiliki manfaat,
yaitu mengandung sejumlah nutrisi seperti protein, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, B1, vitamin C, dan vitamin E. Ini sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh dan bisa digunakan untuk campuran di masakan kita atau di oseng-oseng ya. Pepaya juga daunnya berkhasiat banyak. Kenikir ungu yang kita kenal juga dengan kosmos, daunnya ini kalau dilalap wangi sekali dan ini bisa menghilangkan bau badan. Selain itu juga bisa mencegah kanker. Nah, ini dia sudah mulai berbiji, bunga keringnya akan saya gunakan untuk bibit. Siapa yang mau boleh minta. Sekarang di terong ungu masih berada di pekarangan belakang. Selain sebagai vegetable atau sayuran, terong ungu juga memiliki khasiat obat, antara lain ya bisa menurunkan berat badan ya, dan memiliki antioksidan dan bisa mengurangi resiko penyakit jantung dan melawan kanker. Inilah cactus atau kita sebut dengan pacing. Tanaman pacing ini selain bisa untuk tanaman hias karena bunganya bagus dan juga dia banyak memiliki khasiat obat-obatan. Yang saya ketahui adalah digunakan sebagai bahan baku untuk pil keluarga berencana. Saya memiliki koleksinya cukup banyak dan ini merupakan koleksi terakhir yang bisa saya sampaikan. Masih ada di pekarangan samping sayap kanan. Jumpa lagi dengan Hadi Susilo Arifin dari Pekarangan Laladon. Bye-bye.